pertemuan pertengahan atau di menjelang akhir nanti ada absennya dua kali. Akan ada absen kedua. Absen kedua ini isiannya agak banyak. Ya, nanti isi nama, nama lengkap, isi name, ya, isi pertemuan keberapa, kemudian apalagi namanya, apa materinya, kemudian sedikit memberikan resume yang kalian pelajari di pertemuan ini itu apa saja poin-poin yang kalian dapat. Itu bebas aja kalian yang sendiri yang memberikan kata-kata, ya, seperti itu. Nah, tujuannya adalah supaya saya betul-betul tahu kalian betul-betul mengikuti sesi pembelajaran di tiap pertemuan atau kurang, ya. Seperti itu. Karena kemarin ada pengalaman, mahasiswanya hanya aktif sebentar, ya, absen sebentar, kemudian habis itu entah dia kemana, ya, dia tinggalkan kelas, tidak ikut belajar lagi. Entah masak, entah nyuci, entah apa-apa. Jadi tidak mengikuti kelas hingga selesai. Nah, jadi tujuan dari ada absen 2 memastikan kalian betul-betul mengikuti kuliah ini hingga betul-betul selesai. Seperti itu, ya. Fokus gitu ya, teman-teman, ya. Nah, ini kan juga buat kalian. Kalau kalian hanya setengah-setengah, hanya buat, yang penting aku absen, yang penting aku nongol sebentar, yang penting aku WA, laporan sebentar, habis itu pikirannya ke tempat kalian sendiri yang kemudian tidak dapat apa-apa dari pelajaran di mata kuliah ini, ya. Jadi itu tujuannya supaya kalian lebih aktif. Oke, jadi nanti ada 2. Nanti ingatkan saya, teman-teman, Mbak Indah, Pak, minta link yang untuk absen kedua, gitu ya. Minta link. Nanti jangan sampai selesai baru belum bisa. Nanti minta link yang kedua. Kalau Ya, Mbak Pak. Indah nanti link yang satunya lagi untuk laporan pembelajaran, ya. Beda lagi, ya. Iya, Pak. Siap. Nah, itu tugas asisten berat juga, ya. Ya, enggak apa-apa ya, Mbak Indah, ya. Oke, makasih teman-teman. Nah, kita ketemu seperti ini, kelas mata kuliah rekayasa web dan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu di hari apa? Rabu ya, kalau nggak salah, ya. Rabu ya, kalau nggak salah Rabu ya, benar nggak? Iya, Pak, Rabu. Ini tolong direspon supaya ada interaksi, ya. Nah, hari Rabu ya. Nah, Rabu itu sepertinya tidak, nanti ke depannya mungkin 2 minggu ke depannya saya nggak bisa pas ngajar di jam 14.41. Jadi mungkin kita bisa alihkan ke sore setelah asar. Mungkin teman-teman mudah-mudahan nggak ada mata kuliah ya di jam hari Rabu jam setelah asar, nggak ada kan? Ada atau tidak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nanti Nggak ada, Pak. Iya, oke. Kalau nggak ada kita habis asar aja. Supaya juga enak kan, habis asar kita sholat baru belajar kan enak daripada nanti masuk asar kita kayaknya kepikiran kan, ya nggak? Kita kepikiran, Iya, jadi Pak. lebih bagus setelah asar, ya mungkin sampai menjelang maghrib seperti itu. Nah, untuk bahasa Arab sepertinya nanti lebih banyak pertemuan online ya, lebih banyak karena kita ada interaksi, bicara, ngomong seperti itu. Ya, kalau rekayasa web nanti mungkin cukup presentasi-presentasi aja seperti biasa. Seperti itu ya, jadi agak beda pendekatannya. Nah, oke, untuk rekayasa web apa sih yang akan kita pelajari ini karena hari ini adalah perkenalan dan sedikit pengantar. Apa yang akan kita pelajari untuk rekayasa web ini? Banyak praktek di sini ya. Banyak praktek. Ya. Nah, teman-teman nanti banyak praktek dan sepertinya hampir setiap pertemuan ada tugasnya. Tetapi kalian tidak usah buat makalah, nggak usah. Ya, kalian hanya cukup langsung aja bikin semacam PowerPoint, sedikit perkenalan, materi-materinya apa yang kalian ingin jelaskan, langsung dibuat video, kemudian langsung tampil, langsung memberikan demonstrasi
cara menggunakan nanti kita belajar software, ya, belajar software. Kemudian nanti kalian juga wajib memberikan ada tugas yang akan diberikan kepada teman-temannya semua. Ada tugas-tugas kecil-kecilan lah gitu ya. Tugas kecil-kecilan. Jadi nanti misalnya contoh Mas Faik. Mana Mas Faik? Hadir, ada Pak. Mas. Dapat misalnya contoh ya. Materi A gitu ya. Materi A. Jadi langsung saja misalnya contoh Mas Faik dapat materi mengenai CS belajar praktek. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, tadi putus ya. Tadi terakhir Bisa, sampai Pak. mana Iya, Pak. saya bicara tadi? Video sama suaranya putus-putus. Tadi sampai di mana tadi saya bicara ya? Ada yang ingat nggak? Terakhir sampai mana? Itu, Halo, Pak, tadi sampai mana ya yang saya bicara ya? setiap Lupa individu saya. memberikan soal dan contohnya itu ke Faik. Oh iya. Contoh gini, misalnya contoh ya saya ulangi ya. Ini Mas Faik nih. Mas Faik dapat materi CSS. Ya, materi CSS. Nah, nanti Mas Faik tidak usah bikin makalah, temannya. Semua nggak usah bikin makalah. Ini soalnya materi praktek ya, jadi nggak usah makalah-makalaan lah ya. Nah, intinya Mas Faik bikin tutorial tentang CSS. Tapi tentu saja harus ada penjelasan di awal kan sebelum praktek kan. Apa itu CSS? Bagaimana cara kerjanya? Untuk apa CSS? Ya kan? Bagaimana prinsip-prinsipnya? Ya kan? Sebentar aja kasih sedikit pengantar. Habis itu Mas Faik memberikan semacam tutorial. Nih contohnya kita belajar CSS seperti ini bla 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 bla. Nah, itu justru belajar CSS-nya Mas Faik. Jadi Mas Faik harus pelajari dulu ya. Nah, habis itu setelah selesai tutorial, Mas Faik ngasih
tugas kepada teman-teman semua, bikin sesuatu ya dari materi yang sudah diajarkan dengan instruksi sebagai berikut. Buatlah seperti bla 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 bla. Jadi teman-teman wajib dikasih tugas gitu Mas Faik. Ngerti nggak teman-teman? Iya Pak, ngerti Pak. Iya Pak, ngerti Pak. Nanti saya tentu saya akan memberikan dulu, tenang aja nggak langsung minggu depan kok. Saya akan memberikan materi dulu supaya kalian ada dasarnya dulu. Ada dasarnya dulu ya. Nah, ada dasarnya. Nanti saya akan, hari ini juga saya akan pandu. Saya akan memberikan materi hari ini. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti teman-teman dapat apa gitu materinya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke. Sebentar saya buka dulu filenya. Jakarta. Tidak ada di file ini ya. Nanti saya akan kirimkan menyusul ya, teman-teman ya. Intinya begini, nanti kita belajar apa aja sih? Ini yang saya ingat ya, yang saya ingat nanti belajar pengantar dulu untuk hari ini. Kemudian belajar HTML. Nanti HTML itu bisa 3 kali pertemuan teman-teman. HTML1, HTML2, HTML3. Ya, kemudian ada CSS1, CSS2, kemudian JavaScript, kemudian jQuery, ya kan, kemudian Bootstrap, kemudian belajar PHP, kemudian belajar PHP plus MySQL, ya, kemudian belajar CMS WordPress. Ya, CMS WordPress itu belajarnya 2 kali, kemudian belajar terakhir adalah Drupal, CMS Drupal. Siapa yang sempat catat? Yang pertama tadi apa? Pengantar, lalu nanti ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP plus MySQL, ya. CMS WordPress, CMS Drupal. Ya, oke. Jadi nanti ada beberapa materi, nanti saya akan berikan menyusul ya. Saya jelaskan sedikit, intinya begini teman-teman. Kita akan belajar dasar-dasar web gitu ya, bagaimana membuat web. Dari nanti ada yang namanya website statis ya. Kemudian website dinamis. Oke. Kalau website statis, ada yang udah pernah, saya mau nanya, ada yang tahu nggak apa itu website statis, apa itu website dinamis? Mungkin ada yang udah pernah belajar website otodidak, atau mungkin pernah belajar dulu di SMK. Ada nggak yang tahu apa itu website statis, apa itu website dinamis? Siapa yang dari SMK Sistem Informasi? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Dari IT ya? Mas Billy mungkin, bukan? Mas Billy? Mas Basit? Nggak ada ya? Iya, dari mana Mas? Dari umum ya? Atau SMA Pak? Hah? Iya dari SMA Pak. Oh, dari SMA, oke. Iya, atau mungkin dari multimedia ya, tapi multimedia biasanya enggak terlalu ke web ya. Jadi ada namanya website statis dan website dinamis. Website statis itu adalah website yang statis. Statis itu artinya tidak dinamis. Website statis itu tidak ada database di dalamnya, gampangnya itu lah. Tidak mengandung database di dalamnya. Gampangnya gitu ya.
tidak ada database. Kalau website dinamis itu nanti ada database di dalam. Gampangnya begitu ya. Gampangnya gitu. Jadi kita akan belajar website statis. Jadi kalau belajar HTML, JavaScript, jQuery di awal-awal itu sebelum masuk PHP MySQL, website statis. Tapi kalau nanti belajar PHP plus MySQL, belajar CMS, WordPress, Drupal, nah itu udah dinamis ya. Karena sudah ada database di dalamnya. Ya teman-teman ya. Nah, kalian juga kan udah belajar database kan? Masih ingat kan belajar database-nya? Apa sudah lupa? Masih ingat ya, insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Ulang. Oke. Website ya, rekayasa web, perangkat lunak, membuat website. Ini sangat manfaat sekali teman-teman ya. Jadi kalian belajar yang serius. Kalian ini nanti belajar bagaimana mendesain website. Karena ilmu ini sangat bermanfaat nanti kalau kalian misalnya kerja diminta untuk mengelola website sebuah perpustakaan atau web sebuah lembaga, ya hitung-hitung sudah rata-rata perpustakaan punya website seperti itu, punya blog begitu ya, informasi dan sebagainya. Jadi website itu sangat penting lah karena mendukung pekerjaan kalian dan mendukung karir kalian. Kalau kalian di sini teman-teman nanti ada, kan kita nanti ada project ya, ada project, siap-siap ada project. Bikin UTS-nya itu nanti bikin apa namanya, website statis, kemudian pada saat UAS bikin website dinamis. Ya kerjakan semampunya lah, semampu kalian lah. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini misalnya ada punya keluarga, saudara, ya, atau kawan dekat misalnya, yang punya usaha, ya kan, punya bisnis, atau punya sekolah, atau punya yayasan, ya, yang mereka tuh sebetulnya tapi tidak punya, tidak tahu caranya, kan? Nah, kalian bisa menawarkan diri, boleh. Seperti itu. Jadi kalian boleh menawarkan diri, aku buatin website nih, tapi aku juga lagi belajar nih. Ya. Kalau masih kurang bagus ya maklumin ya, kayak gitu-gitu. Hitung-hitung belajar, teman. Ya. Nah, nanti kalian juga saya minta dalam project UTS-nya nanti sudah mulai nanti didata ya. Masing-masing dari kalian nanti projectnya mau bikin apa, website apa, misalnya website sekolah, website nanti website museum misalnya kan, museum, website galeri, website bisnis online, misalnya bisnis online kosmetik. Ya, jadi mungkin teman-teman yang punya bisnis di sini punya bisnis misalnya kecil-kecilan. Nah, penting juga kalian belajar website ini untuk memasarkan, mempromos produk-produk kalian itu dan ditampilkan di website. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi orang, bayar orang, ya kan? Tapi kalian bisa ngelola sendiri. Seperti itu. Jadi kalian udah mulai membuat semacam ini lah. Membuat semacam apa namanya? Website statisnya saya mau bikin, udah mulai dari sekarang dipikirin ya teman-teman ya. Sudah mulai dari sekarang dipikirkan. Ya, harus spesifik tentang apa gitu. Nah, oke. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya belajar ya, belajar membuat web. Dan bidang apapun kalian, bidang apapun
sekali memiliki skill keterampilan membuat web ini. Nah, nanti kita mungkin belajarnya tidak terlalu, tapi paling tidak punya basic. Tahu rasanya bagaimana membuat web itu, ya. Yang penting tahu rasanya. Mungkin nanti teman-teman yang saya sarankan ya teman-teman ya, jangan, nah ini tolong dicatat, jangan terlalu mengandalkan pelajaran yang teman-teman berikan. Jadi harus nambah lagi nyari sendiri. Entah belajar di YouTube, belajar sama temennya, nanya-nanya, enggak, dan sebagainya. Karena sepertinya sih termasuk saya itu mungkin kurang ya. Jadi teman-teman harus ada inisiatif juga menggesendiri. Tapi dasarnya tentu ada diberikan oleh teman-teman ya. Melalui materi-materi yang diberikan itu ada dasarnya situ. Tapi hanya mengandalkan itu tidak cukup. Oke? Siap ya. Jadi poinnya adalah banyak mengeksplor sendiri nanti materi-materinya. Seperti itu ya. Nanti saya kirimkan beberapa tutorial yang bagus yang akan saya bagi ke kalian. Nanti kalian tinggal ada apa namanya menontonnya ya, menyimaknya, mempelajarinya di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Ya. Untuk belajar dasar HTML, CSS dan sebagainya, itu ada beberapa perangkat siapkan ya. Jadi yang pertama, kalian kan kemarin sudah belajar pakai SAM kan, MPP kan, atau pakai AMPPS. Kalian kemarin lebih banyak pakai MPPS atau SAM ya? Saya pengen tahu. AMPPS, Pak. AMPPS, Pak. Oke, MPPS, Pak. AMPPS. Tidak masalah. Mau pakai MPPS silahkan, pakai SAM silahkan ya. Jadi MPPS-nya tetap dipakai untuk saat ini belajar itu tetap dipakai. Ya, kalian udah punya dasar, itu tetap dibutuhkan. Kemudian nanti teman-teman boleh download software tambahan, ya, namanya Sublime Text. Nah ini untuk membantu untuk bahasa pemrograman, namanya Sublime Text. Nah, ini saya demo saya. Jadi kita nanti akan enggak. Itu enggak layarnya, teman-teman. Kelihatan, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Google ini kelihatan enggak layar ini. Agak lambat tapi ya layarnya ya. Sublime.
kurang bagus. Saya kelihatan layarnya atau enggak? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum, Belum Pak. kelihatan. Oke. Ya udah. Ya udah. Nah, kalian bisa download nanti di internet. Sublime Text. Nah, saya ulangi ya. Teman, kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum kelihatan juga. Belum, Pak. Iya, Pak. Belum kelihatan. Ini kelihatan nih. Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Fullnya kelihatan. Iya. Oke. Iya. Nah, kalian tulis saja. Sudah kelihatan tulisan Sublime Text-nya? Udah ya? Nah, Udah, Pak. Tapi agak ini delay kalian gitu, Pak. oh iya, nggak apa-apa, agak aneh jaringan ya. Nyambil aja download di komputer masing-masing. Silakan. Pak, Putus-putus ya. iya. Pak, ngelak, Pak, ngelak. Putus-putus, Pak. Basit, Pak, basit. Apa Masjid gondrong. agak Pak bohong. Botak saya. Record. Halo, halo, halo. Udah bisa dengar suara saya? Udah, Bisa, Pak. udah, Pak. Pak bisa. Bisa, Pak. Sekarang perhatikan layar saya.
Bisa dilihat nggak Sublime Text-nya? Iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, bisa. Bisa. Silakan kalian, silakan kalian download. Ambil yang versinya sesuaikan aja dengan versi komputer kalian masing-masing ya. Kalau saya pakai yang 64 bit ya. Silakan langsung aja download. Kita langsung praktek aja ya. Kalau internet di rumah kalian mungkin kencang-kencang kan? Ada yang kencang internetnya di rumah? Pada kencang kan internetnya? Silakan praktek, siapa yang sudah selesai download? Ya, sambil menunggu download ya, sambil menunggu download, kalian siapkan Sublime Text-nya. Itu yang banyak nanti kita gunakan ya untuk melakukan bahasa untuk mengedit mengedit atau membuat web dengan menggunakan bahasa HTML dan sebagainya ya. Sublime Text. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mungkin teman-teman? Silakan sambil nunggu selesai di download. Ini lagi di kampung semua ya teman-teman ya? Apa lagi di mana? Di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Berarti udah lama nggak main ke kampus dong, teman-teman? Baru kemarin hari Sabtu, Pak. Kebetulan ada ini. Oh, ada acara ya? Ambil buku, iya. Oh ya. Kalau teman-teman butuh referensi datang aja ke perpus nggak apa-apa. Yang penting pakai masker. Nanti dicek kalau masuk ya. Kalau main ke perpus silakan aja ya. Nggak apa-apa. Buka kok kampus. Ini saya aja lagi di kampus ini. Oke. Ini yang lain mana kameranya nih? Nih Oke, sudah selesai Sublime Text-nya di-download, teman-teman? Udah, Pak. Kalau sudah selesai langsung di-install aja, ya. Nanti saya akan memberikan sedikit dasar-dasar bagaimana membuka Sublime Text. Sambil menunggu Sublime Text, teman-teman, sambil menunggu, silakan kalian buka ini ya. Silakan kalian buka. Tulis di webnya W3 Schools. Silakan. Namanya W3 Schools Online Web Tutorials ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Gede nggak? Kelihatan, Pak. Mbak Indah jangan lupa di screenshot Mbak Indah ya. Nah, Siap. ini nanti yang kalian akan banyak gunakan selama belajar mata kuliah ini. Ini nanti banyak belajar dari sini ya. Ini di sini ada Learn HTML. Oke, Learn HTML. Sudah bisa dibuka teman-teman, silakan dibuka di komputernya masing-masing. Udah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini ada HTML. Ini banyak banget nih HTML nih, banyak banget nih. Kita nggak mungkin pelajari semua ini dalam pertemuan-pertemuan ya. Jadi Itu nanti teman-teman akan ngembangin sendiri. Kemudian di sini ada, ini boleh diklik, ini ada CSS, teman-teman ini ada CSS. Ya. Kemudian di sampingnya ada JavaScript, ya. JavaScript. Kemudian SQL, ini bahasa pemrograman yang lain nih, Python, PHP, Bootstrap,
ya, dan sebagainya. Ini banyak banget nih kalau kalian mau pelajari sendiri nih ya. Tapi kita belajar yang inilah, nggak semua kita pelajari. Ya. PHP. Oke. Kalau kalau jQuery mungkin di web yang lain ya. Nah, silakan diklik HTML home ya. Ini nanti kalau diklik satu-satu ini bisa dipelajari satu-satu. Apa itu HTML? Bahasanya seperti apa? Nah, nanti kita boleh coba ya. Seperti itu. Bagaimana membuat paragraf, bagaimana membuat heading. Ini semua ada panduannya di sini teman-teman, ada contohnya. Oke? Kayak gitu. Ya, nanti setelah kalian selesai nanti kita sama-sama nyoba ya teman-teman ya. Nah, nanti selebihnya nanti teman-teman akan dapat materi tuh untuk mempelajari sendiri di rumah, lalu nanti membuat tutorial ya. Oke. Nah, saya sudah selesai download. Saya akan menginstal dulu Sublime-nya. Kelihatan nggak ini? Saya install Sublime. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini saya install Sublime. Ini Sublime-nya saya buka, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, teman? Kelihatan ya? Oke. Lalu silakan teman-teman buka ya. Nanti kita coba belajar basic. Ini boleh ikutin saya ya. Boleh ikutin saya. Kelihatan nggak? Besar nggak? Kecil? Besar apa kecil? Kelihatan kan? Iya, Pak, kelihatan. Ya, silakan diikutin ya. Ini boleh buat seperti ini dulu. Boleh juga gini teman-teman, perhatikan di bagian bawah ini. Ini yang tulisannya plain text ini diklik. Ya. Nanti pilihnya HTML. Ini HTML. Ini banyak HTML, Java, ya, CSS. Mana CSS ya? CSS nih. Ya. Ini PHP, SQL, dan sebagainya ya. Nah, ini kita ganti, pilihnya yang apa tadi teman-teman? HTML, oke? Ini dirubah dulu ke HTML ya. Kemudian teman-teman boleh ikutin saya, HTML. Ini kita kasih jarak, tutup dengan HTML. Nah, begini teman-teman dasarnya ya. Ini tag HTML, kemudian ditutup dengan HTML, seperti ini. Silakan langsung dicoba. Ada yang sudah mulai coba juga kah seperti saya, teman-teman? Udah, Pak. Iya, Pak, lagi Iya, dicoba. gitu ya. Betul. Oke. Nah, HTML pembuka, ini HTML penutup. Pakai seperti ini. Kita coba lihat contohnya di sini ya, HTML dari W3 School. Nanti teman-teman belajar. Ini ikutin aja. Tuh HTML kan, HTML. Kemudian di bagian sini kita boleh tulis head. Head. Kemudian kita tutup lagi dengan di bawahnya head. Nah, silakan diikutin teman-teman. Ada head,
Ini ditutup lagi dengan head. Ini HTML yang ini yang di atas tadi ya, ini yang di bawah. Head itu artinya kepalanya ya. Kepalanya. HTML itu yang membungkus ya, membungkus semua ya. Seperti itu. Nah, di bagian head lagi kita tambahkan title. Ini boleh kita klik ini, kita boleh kita klik. Jadi dia otomatis langsung keluar tag penutupnya ya, title seperti ini. Jadi langsung otomatis keluar. Kita tulis judulnya di sini belajar HTML. Nah, silakan teman-teman diikuti. Ini saya simpan dulu. File, save. Ya, sebaiknya di dalam PS teman-teman simpan di MPPS ya. Kalau saya di dalam SAM, htdocs ya. Kalau kalian simpannya di MPPS, di dalam folder namanya apa teman-teman? www. Nanti bikin folder di situ teman-teman. Bikin folder namanya belajar atau langsung aja namanya HTML ya. Boleh. Nah, di dalam HTML ini saya masuk seperti ini. Lalu saya tulis judul namanya adalah belajar underscore HTML. Nah, nanti save as type-nya otomatis tulisannya HTML. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Saya klik save. Nah, ini saya save. Jadi saya simpan di C, SAM, htdocs, ada folder namanya HTML. Namanya belajar underscore HTML.html. Kalau teman-teman kan simpannya di C, program files, ya kan? Di AMPPS, kemudian www, kemudian di dalam folder www, bikin folder namanya HTML, ya, kemudian bikin file namanya belajar underscore HTML. Paham nggak teman-teman? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti. Oke, masih nyimak, tadi nyimak kan teman-teman? Ya, sip ya. Nah, kita simpan tuh, kita simpan. Nah, bikin seperti ini ya. Udah jadi belum seperti ini? Udah jadi belum? Kemudian di bawah head kita enter, kita bikin body. Ya, kita bikin body. Klik aja biar cepat ya, body seperti ini. Lalu kita enter ya. Body, ada HTML, ada head, ada title, ada body. Body itu artinya bagian tubuhnya ya, bagian tubuh dari halaman web. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini nih body, ini lihat body. Ini ada body. Oke. Di sini kita bikin H1. Ini ada H1 kan. Ini P artinya paragraf. Kalau H itu maksudnya heading 1. Ini P ini paragraf. Oke, kita bikin di sini, kita samain aja ya. H1, klik saja. Kemudian kita tulis belajar HTML. Kemudian di bawahnya kita enter. Kita tulis di sini P. Langsung aja klik. Di sini kita tulis kami kelas 3A sedang belajar HTML. Nah, oke. Atau boleh juga saya ya. Kami atau terserahlah kalian, bebas. Kemudian silakan disimpan lagi. Nah, silakan kalian ikutin ya, silakan kalian ikutin. Ini dasar-dasar
HTML kayak gini ya. Siapa yang udah selesai? Jangan lupa MPPS-nya dihidupkan dulu ininya, Apache dan MySQL-nya dihidupkan teman-teman. Ya, dihidupkan ya MPPS-nya, Apache dan MySQL-nya dihidupkan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat hasilnya ya. Kita mau lihat hasilnya setelah saya mengaktifkan sum-nya, Apache dan MySQL-nya hidup. Caranya kita buka di browser. Buka di browser ya. Silakan ditulis localhost garing. Tadi kan nama foldernya HTML kan? HTML. Kita tulis HTML, enter. Maka di sini ada file. Tadi kan ingat tadi kita udah buat file belajar underscore HTML ya, .html. Kalau saya klik, nah seperti inilah hasilnya teman-teman. Belajar HTML inilah yang disebut dengan heading 1. H1. Ya. Ini yang saya tulisannya kami kelas 3A sedang belajar HTML, inilah yang disebut dengan paragraf. Ya. Kemudian ini yang di atas ini belajar HTML, ini yang disebut dengan yang tadi kalian tulis di dalam title itu loh. Yang di dalam title itu, yang di dalam head title, oke? Seperti itu. Ini heading 1. Dia otomatis besar seperti ini dan tebal ya. Sedangkan ini paragraf seperti itu. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah belajar, basic-basicnya. Ternyata untuk membuat seperti ini, halaman web seperti ini, bahasa HTML-nya seperti ini teman-teman. Yang kita buat di dalam Sublime Text. Hasil yang outputnya yang kita buat ini ternyata dibuatnya seperti ini. Ya, inilah yang disebut dengan bahasa HTML. Hypertext Markup Language. Ya kan? Title ini yang hasilnya adalah yang ini yang di atas. Ini yang ini. Sedangkan yang belajar HTML yang ini dari heading 1 yang ini Mas, teman-teman. Sedangkan yang P ini adalah yang paragraf ini. Nah, gitu teman-teman ya. Bisa dipahami nggak teman-teman penjelasan saya dan contohnya tadi di gambar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang udah nyoba berhasil sama kayak tadi tampilannya? Udah, Pak. Berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut lagi lihat lanjutannya. Ini tadi sudah. Nanti kalian baca-baca ini ya, ini agak lumayan banyak. Saya coba introduction. Nah, ini tadi sudah ya. Heading ini tadi udah. Ini kalian boleh nyoba-nyoba. Seperti ini kan hasilnya tadi kan. Nah, strukturnya seperti ini teman-teman. HTML page structure. Ada HTML-nya di sini ya. Buka, ini tutup. Ini ada head, kemudian title. Ini ada body, ini H1, PP, dan seterusnya ya. Seperti itu. Kita bisa saja tambahkan lagi di bawahnya. Silakan kita coba lagi, tambahkan yuk. Lagi ya. Nama saya, silakan ikutin. Silakan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Nama saya Muhammad Azwar, nama kalian silahkan
dosen, kalau kalian tulis mahasiswa semester 3A dan seterusnya ya. Dosen ilmu perpustakaan. Ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, silakan kalian sesuaikan masing-masing. Nah, kita simpan, lihat lagi hasilnya dengan cara mengklik refresh pada bagian sini. Nah, ini otomatis kayak gini teman-teman. Nama saya Muhammad Azwar, bla 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 dan seterusnya ya. Gitu ya, teman-teman. Bisa? Kita lanjut lagi, lihat. Next. Kita lihat lagi. Nanti simpannya ini udah diajarkan ya, pakai save as, index. Melihat di browsernya tadi kalian udah belajar. Kita next lagi. Nah, ini nanti kalian boleh coba-coba. Nah, ini sekarang kita coba heading 1, heading 2, heading 3, teman-teman. Kita coba ya. Nah, kita kasih paragraf lagi. Kali ini kita coba heading 2 ya, teman-teman ya, H2. H2. Belajar rekayasa web. Ini H2, teman-teman. Lalu kita coba lagi enter, coba kita tes H3 ya. H3. Ini boleh di kopas saja. Ctrl V. Ini kita kopas saja ini teman-teman supaya bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Nah, di atas juga boleh kita pakai heading 1 dulu biar ya. H1 di sini H1. Kemudian kita enter Ctrl V. H4. 4. Kemudian di sini H5. Ya, satu lagi H6. Nah, coba kita simpan. Lalu lihat hasilnya dengan cara mengklik refresh. Nah, ini teman-teman. Satu nih. H2 lebih kecil, H3 lebih kecil lagi, H4, H5, H6. Ya, silakan dicoba. Silakan dicoba. Ini yang butuh melihat. Tampilannya di layar kalian jelas nggak ya ini? Tampilannya jelas nggak di layar kalian ini? Jelas, Tampilan ininya maksudnya, sublime text-nya. Jelas nggak? Jelas, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Tolong di screenshot lagi, Mbak Indah. Saya nanti mau lihat seperti apa tampilannya ya. Iya, Pak. Nah, ini dasar-dasar ya. Nah, nanti teman-teman kalau dapat materi ya seperti ini nanti ngajarannya ya. Dipraktekin dulu, coba seperti itu. Tapi tentu saja kalian nanti perlu berkreasi. Ya, tidak harus seperti ini tapi perlu berkreasi. Nah, ini kita lagi belajar HTML basic banget. Ini HTML aja kita belajar sampai berapa 3 kali pertemuan ya. Gitu. Jadi lumayan lah buat dasar. Keren kan anak IP belajar gini-ginian ya. Dasar nanti kalian kembangkan sendiri. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, siapa itu? Enggak, Pak. Iya, kenapa Mbak? Kalau misalnya nggak bisa pakai AMPPS, boleh pakai XAMPP nggak, Pak? Pakai apa? XAMPP. Boleh, nggak apa-apa. Bebas aja. MPP mau pakai MPPS,
Mau pakai WAM ya, mau pakai yang lain juga silahkan. Yang penting dia untuk menjalankan apa namanya, web service ya namanya ya. Sebetulnya kalian kalau hanya sekedar HTML gini nggak perlu hidupkan MySQL ya, cukup Apache-nya aja teman-teman. Apache-nya aja yang diaktifkan, nggak perlu MySQL. Karena ini kita tidak ada kaitannya dengan database. Coba aja matikan MySQL-nya, masih bisa dibuka nggak ya? Oke, kita lanjut dulu, paragraf sudah. Nah, sekarang kita belajar bikin link ya, HTML links. Ini ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Silakan kita coba praktek ya. Kita bikin lagi H1 membuat link ya. AHREF ya, ini rumusnya kayak gini teman-teman ya. Ahref, A spasi HREF linknya ya, misalnya https://pah.uinjkt.ac.id ya. Nah, nanti kita tutup di sini pakai A juga begini. Lalu di sini kita tulis linknya ya, website Fah, gitu ya caranya teman-teman ya. Silakan boleh diikutin. HREF linknya ini. Kemudian ini adalah tulisannya ya, website Fah. Lalu ditutup dengan seperti ini Seperti itu teman-teman. Lagi PJJ. Ntar ya Bunda ya. Yeah. Sudah teman-teman, udah coba, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini dia teman-teman hasilnya nih, membuat link. Ini ada link nih teman-teman, seperti ini website Fah. Kalau saya klik, dia akan ngelink. Nah, akan ngelink ke website Fah. Nah, itu namanya AHREF ya, buat ngelink. Paham teman-teman? Sudah nyoba belum? Udah nyoba belum teman-teman? Halo? Sudah, Pak. Berhasil? Berhasil, Pak. Ini kayaknya semester 3 ini berbakat ini ya, menjadi programmer ya. Amin. Ini semuanya praktek atau ada yang nggak praktek ini? Soalnya nanti habis ini siap-siap ada tugas mengupload ya. Jadi setiap pertemuan ada tugas upload hasil kerjanya ya. Nah, jadi kalian harus bikin sesuatu dari tutorial yang diberikan. Oke. Memang agak melelahkan, tapi hasilnya kalian jadi pinter. Ya, kalian jadi pinter. Lebih suka teori-teori aja atau praktek kayak gini, teman-teman? Praktek, Pak. Iya, praktek. Jadi kalau disuruh ngerjain tugas, praktek siap ya, teman-teman ya. Kalau soalnya kalau ngerjain sesuatu ada praktek, ada yang dibuat itu biasanya lebih lengket di otak daripada hanya mendengar-dengar aja, tidak ada yang dikerjain. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya? Oke, lanjut lagi kita akan membuat gambar. Wow, ini udah mulai susah ini. Kita akan membuat gambar. Oke, jadi teman-teman buka dulu Google, cari gambar dulu deh. Cari gambar dulu. Saya tugaskan teman-teman cari gambar. Misalnya, ada nggak ya foto
coba cari-cari. Azwar Muin ada nggak kira-kira? Waduh, keluar semua ini. Ya. Saya cari misalnya kan sedikit lah ya. Silakan teman-teman cari gambar juga, foto kalian juga boleh. Atau jangan ini deh, nanti saya narsis jadinya ya. Cari masakan aja ya, masakan. Nasi goreng aja, nasi goreng. Nah, ini dia nih. Siapa yang suka nasi goreng di sini, teman-teman? Silakan cari gambar, bebas teman-teman, cari gambar. Ini saya save ya, saya save dulu. Saya tulis nasi goreng aja, sambung ya, nasi goreng. Kemudian simpan di C, Sam, htdocs, kemudian di tadi namanya HTML, ya. Kemudian kita langsung simpan aja di sini ya, save. Kok bentuknya JJF ya? Coba kita lihat hasilnya teman-teman ya. Di C, Sam, htdocs, HTML. Nah ini dia nasi goreng ya teman-teman ya. Sudah ada nasi goreng. Cuma kok dia filenya JIF ya. Ini kira-kira bisa nggak ya? JPG mau nggak ya? Kayaknya nggak mau. Ini saya delete dulu teman-teman. Saya ulang lagi. Save image as. Nah, JPEG kan. Udah langsung aja kita simpan nasi goreng. Save. Nah, sekarang udah JPEG ya. Kita cek. Nah, ini ada nasi goreng. Nah, sekarang udah JPEG dia ya. Oke. Kemudian kita buka lagi, lihat rumusnya IMG SRC. Ya. IMG SRC. Oke, kita coba langsung praktekin di sini. Kita bikin dulu link. Kita bikin dulu seperti ini tadi ya, kita copy aja nih. Nah, ini membuat gambar ya. Oke. Nah, rumusnya adalah IMG. IMG itu maksudnya image ya, teman-teman. SRC itu maksudnya sumbernya. Sumbernya ya. Kita langsung aja kasih nama sesuai dengan nama filenya tadi, nasi goreng.jpg gitu ya teman-teman ya. Kemudian udah sementara begini nggak apa-apa. Kemudian kita tutup dengan IMG juga. Nah gini ya. Jadi ini adalah IMG adalah image gambar untuk mengambil gambar. Kalau ini tadi kan ngeling ya HRF ke SRC itu maksudnya sumbernya itu namanya nasi goreng.jpg. Nama filenya ya teman-teman, tentu saja harus ada filenya. Tentu saja harus nama filenya di sini. Lalu kita coba panggil refresh. Nah ini dia gambarnya teman-teman, gede banget kan? Gede banget. Ini kita bisa tambahkan atribut di sini ya, width. Pakai width, kita kasih ukurannya lebih kecil aja, misalnya 500 px ya, 500 pixel. Save, lalu jadi deh. Terlalu gede, kita kecilin lagi dah. 400 ya. Nah, gitu ya. Silakan teman-teman dicoba. Caranya tadi
ini, jangan lupa harus ada gambarnya dulu kita simpan ya. Seperti itu. Coba lagi, kita tes lagi. Misalnya, apa ya? Jangan nasi goreng. Kita misalnya fakultas aja ya. UIN JKT. Nah, yang ini bagus nih kayaknya nih. Ini masih nyimak nggak teman-teman nih? Masih nyimak atau apa? Kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Gambarnya jelas. Jelas, Pak. Gedung FAH. Oke, gedung FAH. Kita simpan juga di sini ya. Gedung FAH, JPEG juga. Oh, salah. Ulang lagi. Harusnya pakai JPEG di situ ya. Gedung FAH. Kok begini ya? JF-nya ini. Kok ini ya? JF-nya ini kenapa dia? Udah biarin dulu nggak apa-apa deh, JFIF. Kalau saya lihat dulu, buka propertiesnya. Itu Tapi kalau biasanya kalian mau biasanya buka dulu boleh. Iya, kalau kalian bisa juga save dari sini nggak apa-apa. itu biasanya karena belum selesai loading Pak di Google-nya terus Iya, langsung ke iya betul. Belum selesai dia ya. Betul. Kita tunggu dulu ya. Betul, dia karena belum selesai jadi belum mengenerate ya. Udah selesai teman-teman? Wah, belum selesai juga. Ya udah, yang lain aja ya. Kita selesaikan dulu. Gedung FAH. Save. Baru selesai dia ya. Oke, kita coba lagi manggil teman-teman. Ini boleh kita kopas aja biar cepat. Lalu V, Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti dengan gedung FAH, ya kan? Kita save. Lihat hasilnya. Nah, jadi kan di sampingnya ya. Seperti itu. Ya, silakan dicoba teman-teman. Udah jadi 2 ya. Lalu kita tambahkan lagi di bawahnya kita kasih HR aja. HR ini artinya garis ya. Nah, ada garis di bawah ya. Ini untuk gambar. Kita coba lagi lanjut. Apalagi yang kira-kira bisa kita coba? H1 tadi udah. Nanti teman-teman boleh mengeksplor lagi ya. Ini BR itu, nah ini BR itu untuk nge-break ya. Break. Memberikan apa namanya tuh
enter ke bawah. Ya, dia memberikan enter. Itu namanya BR. Misalnya contoh gini ya, saya kasih BR di gambar sini. Saya kasih BR. Lihat bedanya ya, lihat bedanya teman-teman. Nah, dia jadi turun ke bawah nih, lihat nih. Ini karena BR di sini, dia dibuat enter gitu. Kalau tambahin lagi 1 boleh, biar dia lebih nambah bawah. Nah, ya kan? Itu. Oke, teman-teman. Maaf jadi kebaca. Untuk selebihnya, dengarkan baik-baik tugasnya. Dengarkan baik-baik sebelum nanti saya akan memberikan instruksi di Google Classroom. Tugasnya sederhana aja. Buat sesuatu yang terserah kalian lah, kontennya seperti apa. Ya, intinya yang kalian tadi sudah pelajari, ada heading 1, ada paragraf, ada gambar, ya. Ada link. Pokoknya bikin sesuatu bebas aja, kreativitas kalian aja. Jelas ada yang kalian bisa coba praktekin ya, nanti kalian upload ininya, source-nya ya, source code-nya. Nanti saya berikan instruksi di Google Classroom. Tapi silakan sisa waktu yang ada, kalian boleh nyoba-nyoba sendiri ya, nyoba-nyoba sendiri, bikin sesuatu lah. Seperti itu. Jangan pakai yang tadi, ini tadi kan hanya buat belajar-belajar aja. Ya, bikinnya yang lain lah, misalnya judulnya apa, ya kan, bebas. Kalian mau cerita apa, terus nanti ada apa namanya, judul apa, heading 1-nya, ada heading 2-nya, kemudian ada paragrafnya. Paragrafnya ya jangan yang hanya beberapa kalimat, kalau bisa mungkin jadi betul-betul jadi cerita gitu ya, jadi satu paragraf gitu. Satu paragraf utuh. Mungkin di situ ada sedikit kalian nulis-nulis lah. Seperti seolah-olah kalian ingin menginformasikan sesuatu kepada orang melalui halaman web sederhana, ya. Dan kemudian tampilkan gambar apa kira-kira yang mendukung konten yang kalian buat, ya. Dan kalau ngelinknya ke mana ngelinknya. Jadi tolong bikin sesuatu konsep, ya, tapi dari materi yang tadi sudah dipelajari, gitu. Paham ya teman-teman ya? Bikin sederhana aja. Ini karena kan kita belajarnya masih dasar nih. Jadi mumpung masih dasar, kalian betul-betul dipermahir. Seperti itu. Oke? Konsepnya bebas. Konsepnya bebas, terserah. Ya, konsepnya bebas, terserah kalian. Tapi yang jelas ada konsep. Bukan sekedar tulisan ya, tapi harus ada konsep. Gitu. Saya kasih waktu selesai. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, nanti saya akan menyiapkan link tugasnya. Stop dulu, kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau langsung aja praktek ya teman-teman ya? Langsung aja praktek ya. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Lia. Ini kalau misalnya konsepnya, misalnya cara membuat lipstick atau cara membuat nasi goreng. Nggak apa-apa. Bebas. Yang penting ada judulnya. Kemudian ngomongin apa, kamu ngomongin tentang lipstick dan sebagainya, kira-kira 1 paragraf, 2 paragraf. Kemudian ada gambarnya. Kemudian ada ngelinknya misalnya ke toko online lipstick atau ke mana gitu. Ya, yang penting ada konsepnya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Begini, ya sama-sama. Boleh, silakan kalian konsep, silakan kalian buat. Intinya seputar yang tadi kita sudah pelajari dulu aja, nggak usah terlalu jauh dulu. Seperti itu ya. Baik, Pak. Iya. Saya akan membuat linknya. Teman-teman, saya kira meet-nya cukup. Kita akan komunikasi melalui
grup aja, grup WA ya. Saya kira link belajarnya sederhana aja dulu untuk awal supaya kalian tidak terlalu pusing ya. Biar kita pelan-pelan tapi langsung praktek. Gimana teman-teman, setuju? Sepakat? Iya, Pak. Ya, oke. Kalau masih ada pertanyaan, saya kasih waktu dulu kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Kalau nggak ada ya udah, kita tutup aja dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Indah, jangan lupa di screenshot tadi ya. Ya, udah ya. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan Iya, terima pertama. kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak.